Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman yang mudah-mudahan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Sebelum saya jelaskan tentang ketentuan tugas makalah di mata kuliah agama Islam, silakan bantuannya untuk subscribe channel saya untuk senantiasa memberikan manfaat kepada para siswa dan mahasiswa. Baik teman-teman, berikut saya jelaskan ketentuan tugas makalah PAI. Ini sebagai tugas yang sifatnya kelompok yang harus kalian kerjakan nanti. Sehingga perlu kalian pahami bagaimana ketentuan tugas sehingga kalian bisa mengikuti ketentuan-ketentuan, tugasnya seperti apa dan lain-lainnya. Baik, untuk makalah yang pertama dibuat per kelompok. Nanti silahkan teknis pembagian kelompok saya serahkan langsung kepada ketua kelas masing-masing ataupun PJ mata kuliahnya. Yang pasti disesuaikan dengan jumlah anggota kelasnya. Kalau misalkan 30 ya otomatis misalkan kalau dibagi 10 kelompok ada yang 2 orang, ada yang 3 orang, silahkan bisa dibagi masing-masing. Untuk tema makalah pun sudah ditentukan oleh dosen, jadi silahkan kalian juga menyesuaikan tema masing-masing kelompoknya. Yang ketiga, sumber rujukan harus jelas. Nah ini yang saya harapkan tidak diperkenankan atau kurang baik juga ketika kalian mengambil bahan makalah nanti hanya sebatas dari Google saja. Silahkan lebih bagus ya, idealnya kalian cari minimal dalam satu makalah yang kalian sajikan itu ada dari buku satu lah minimal. Jangan sampai dari Google semua ya. Selanjutnya untuk jumlah halaman 15 minimal, berarti jangan kurang dari 15 ya. Jangan kurang dari 15 halaman. 15 halaman ini dihitung dari isi ya, bukan dari cover, kata pengantar, daftar isi, kemudian dan lain-lainnya lah. Pokoknya sudah masuk bab 1 misal halaman pertama isinya, nah itu baru masuk halaman. Jadi minimal 15 halaman, maksimal silahkan mau 50 halaman, mau 100 halaman dipersilahkan. Untuk ketentuan makalah sudah seperti biasa ya, untuk file makalahnya dibuat di Word, kemudian style font dan lain-lainnya disamakan saja. Fontnya itu Times New Roman, ya ukuran hurufnya 12 biar sama ya. Untuk margin dan lain-lainnya silahkan menyesuaikan. Deadline-nya pengerjaannya yaitu 2 minggu ke depan. Nah, berarti dari sekarang 2 minggu ke depan silahkan kalian manfaatkan waktu ya cukup lama 2 minggu, jadi silahkan semaksimal mungkin kalian bisa mengerjakan makalah ini. Bagi yang sudah selesai bisa dikirimkan via email. Email saya sudah tercantum di sana, saya Pulmanan polban@id. Dalam satu file dengan format nama file seperti ini. Nah ini ya, jangan sampai salah. Biasanya mahasiswa sudah ditentukan seperti ini, ada juga yang masih mengirimkan filenya itu dengan judul makalahnya. Nah usahakan seperti ini, kalau misalkan penulisannya jelas, saya pun nanti mudah untuk pengarsipan di laptop saya nanti. Nah jadi seperti ini teknik kimia 1A, misalkan telekomunikasi 1A, PAI kelompok 1. Nah, begitupun selanjutnya berarti teknik telekomunikasi 1B, PAI kelompok 2 dan lain-lain. Nah, bagi yang sudah mengirimkan, mohon juga untuk konfirmasi lewat WA. Perwakilan saja ya, perwakilan kelompoknya. Pak, izin menginformasikan saya kelompok ini dari kelas ini telah mengirimkan tugas makalah, biar nanti saya langsung cek ya di email yang sudah masuk ke saya. Itu ketentuan umumnya, jadi pastikan semua ketentuan ini diikuti. Nah ini topik bahasannya ada 11 kelompok ya. Jadi kalau misalkan ada 32 orang per kelasnya ya otomatis tadi ya ada yang 3 orang, ada yang 2 orang. Silahkan dipastikan tidak ada yang 1 orang ya. Jadi minimal 2 orang per kelompoknya. Nah tema yang dibahas pertama tentang pokok ajaran Islam, integritas iman Islam ihsan. Yang kedua konsep ibadah dalam Islam. Yang ketiga muamalah zakat dan pajak. 4 sejarah kebudayaan dan peradaban Islam 1. Dan selanjutnya sejarah kebudayaan peradaban Islam 2, Islam dan tantangan modernitas, pandangan Islam terhadap kejahatan, radikalisme dan sekularisme, sejarah Islam Indonesia, corak keberagaman umat Islam Indonesia, etos kerja dan pernikahan dalam Islam. Nah ini tema-tema yang sudah ditentukan. Setelah tema-tema ditentukan, kalian pun sudah jelas kelompoknya. Nah inilah yang harus ada dalam kelompok isi masing-masing.
Nah, jadi kontennya ya sudah ditentukan juga. Ini konten yang harus ada. Pak, kalau misalkan mau ditambahkan, boleh. Tapi jangan sampai mengurangi konten-konten yang ada dan sudah ditentukan ini. Misal kelompok 1 nih tentang pokok ajaran Islam. Ada konsep iman, konsep Islam, konsep ihsan, hubungan iman Islam ihsan, karakter kepribadian Islam. Misalkan kalian kelompok 1 misalkan ingin menambahkan tentang ini, maka dipersilakan. Tapi kalau misalkan menghapus, cukup konsep iman Islam ihsan saja, maka itu tidak diperkenankan. Jadi sudah ditentukan untuk subtemanya sudah ada di sini juga ya, untuk kelompok 1, kelompok 2 dan kelompok 3 ya, jadi sudah disiapkan di sini. Kelompok 4 juga sama, tentang sejarah kebudayaan Islam, peradaban 1, pembangunan dan kejayaan Islam. Yang kalian bahasnya sudah jelas, sejarahnya, kontribusi, faktor penyebab. Yang kelima, sejarah kemunduran, faktor penyebabnya juga. Silahkan subtema ini harus ada dan bisa untuk ditambahkan tapi tidak boleh dikurangi. Sampai kelompok 6. Yang ketujuh juga sudah ada, jadi silakan disesuaikan ya. Kalian tinggal cari bahan materinya sesuai dengan subtema yang telah ditentukan. Sampai tentang bab pernikahan pun sudah jelas ya. Pengertian pernikahan, hukum syarat, talak dan rujuk dan lain-lain. Nah, yang paling penting kalian dalam setiap makalah itu diharuskan mengambil satu rujukan dalil. Ya minimal nih ya, kalau tentang pernikahan berarti dalil Al-Quran tentang pernikahan. Kalau etos kerja berarti dalil Al-Quran tentang etos kerja dan kewirausahaan. Jadi ayat-ayat yang menyangkut atau terkait tentang tema yang kalian bahas, itu wajib hukumnya untuk kalian kutip. Ya, atau kalian masukkan dalam makalah sebagai dasar landasannya. Jadi setiap makalah apapun temanya wajib mencantumkan ayat Al-Quran beserta artinya. Gitu ya. Jadi silahkan setelah tugas ini diberikan, mohon untuk segera bergerak dan untuk segera dikerjakan. Bagi yang sudah lebih duluan untuk beres, lebih cepat lebih baik ya. Deadline-nya pokoknya 2 minggu dari sekarang, 2 pertemuan ke depan. Itu aja teman-teman, mudah-mudahan bermanfaat. Semangat ya, niatkan untuk ibadah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.